sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menyembah Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mendatang menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita berikan hati kita kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan saat ini. Jangan ada hal lain yang kita pikirkan selain menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan melingkupi kita semua saat ini. Gak ada yang terkecuali. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di
sekelilingku. Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu selalu berada di hadirat-Mu. Berada di hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami rindu selalu berada di hadirat-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami rindu selalu menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Ku menyembah-Mu, setiap hidupku menyembah-Mu. Ku memuji-Mu, ku mau memuliakan-Mu. Segenap hidupku bagimu dan hatiku untukmu. Ku bersyukur buat kasih-Mu dalam hidupku. Ku menyembah-Mu, segenap hidupku menyembah-Mu. Ku memuji-Mu, ku mau memuliakan-Mu. Setiap hidupku bagimu dan hatiku untukmu. Ku bersyukur buat kasih-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu dalam
Ku bersyukur buat kasih-Mu dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bungkus Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Setiap apapun yang diperkatakan dari mulutnya itu berasal daripada-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah membahas dua buah roh, yaitu kasih dan sukacita. Saat ini kita sampai kepada pembahasan buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa ada 9 buah roh. Namun bukan berarti buah pertama itu lebih penting dari yang kedua atau yang sesudahnya. Atau bukan berarti juga buah roh yang ke-9 adalah buah roh yang paling tidak penting. Karena pertumbuhan buah roh pada setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada orang yang lebih besar buah roh kesabaran. Ada orang yang lebih besar buah roh kesetiaan dan lainnya. Namun intinya semua buah roh adalah penting bagi kita semua. Semua buah roh itu membuat kita semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kita baca lagi dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, damai sejahtera adalah sesuatu yang paling banyak dicari oleh orang-orang bahkan di seluruh dunia. Jadi gak berlebihan kalau orang mencari damai sejahtera, dan semua orang mengharapkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Misalnya dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keuangan mereka dan sebagainya. Kalau kita pelajari konsep dunia tentang damai sejahtera itu biasanya mengenai ada atau tidak adanya kesulitan atau konflik. Namun damai sejahtera ini adalah suatu keadaan di mana kita mengalami keharmonisan dan persatuan. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan diri sendiri, kemudian yang ketiga adalah dengan sesama. Meskipun mungkin saat itu kita berada di tengah-tengah semua masalah dan kesulitan yang sedang terjadi. Ada beberapa poin yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah damai sejahtera dengan Tuhan. Apa maksudnya damai sejahtera dengan Tuhan? Damai sejahtera dengan Tuhan adalah mengenal Dia dengan benar, mengenal karakter Tuhan dengan sesungguhnya, dan apa aja sih yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita gak boleh mencurigai Tuhan sebagai penyebab kejadian yang buruk yang mungkin terjadi pada kita. Damai sejahtera dengan Tuhan itu adalah bekerja sama dengan Tuhan untuk membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Jika kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan semakin mendalam, maka damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan akan semakin banyak. Bapak Ibu Saudara, jika kita belajar untuk memusatkan perhatian kita kepada Allah dengan segenap hati, bukan memusatkan pikiran kita kepada masalah atau problem yang kita alami atau yang sedang kita alami, kesulitan kita alami, maka Bapak Ibu Saudara yakin damai sejahtera Tuhan akan meningkat di dalam hati kita. Amin. Kalau kita lihat dalam Yesaya 26 ayat 3 berbunyi demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi artinya kita selalu dijaga dengan damai sejahtera karena sepenuhnya kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bukan memusatkan pada persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, damai sejahtera dengan diri sendiri. Damai sejahtera dengan diri sendiri ini adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dengan apa adanya.
keadaan apapun yang kita sudah terima sejak kita lahir, bagaimana keadaan fisik kita, bagaimana keluarga tempat kita dilahirkan, bagaimana negara atau negara mana tempat kita dilahirkan, artinya kita bisa menerima keadaan kita sendiri dengan apa adanya. Damai sejahtera dengan diri sendiri ini berarti menerima keadaan bahwa kita dilahirkan dengan genetik dosa. Dan ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita secara pribadi artinya kita telah mati dari dosa dan dilahirkan kembali kepada manusia yang sama sekali baru dan dikuduskan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Di sini ada kekudusan yang dianugerahkan kepada kita, yaitu lahir baru, dan ada kekudusan yang terus meningkat, yaitu di mana proses pengudusan berlangsung secara terus-menerus selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penyebab lain yang bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera adalah kecemasan, kekudusan, atau stres atau depresi terhadap masalah yang kita hadapi. Itu akan menjadi penyebab hilangnya damai sejahtera dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita tinggal dalam hadirat Tuhan? Yaitu setiap hari kita hidup melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, dan melalui pengucapan syukur. Hal tersebut mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berbunyi demikian, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Bagi saudara, kalau kita melakukan hal ini, kita nggak khawatir, kita menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan melalui doa dan permohonan dengan ucapan syukur, yakin Bapak Ibu Saudara bahwa damai sejahtera akan hidup dalam kehidupan kita, akan ada dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, damai sejahtera dengan sesama kita. Salah satu yang dapat menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita adalah adanya permusuhan dan amarah dengan sesama kita. Mungkin kita memiliki nggak enak hati atau sakit hati atau mengalami hal yang nggak enak dengan sesama kita. Dalam Efesus 4 ayat 26-27 berbunyi demikian, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Artinya Bapak Ibu Saudara, artinya kalau kita marah kepada sesama kita, maka kita harus cepat menyelesaikan masalah kita itu dengan sesama kita. Masalah itu harus cepat dibereskan agar tidak menjadi lebih buruk lagi, seperti timbulnya akar pahit, tidak mau mengampuni, bahkan sampai hal yang terjadi sangat buruk. Kalau kita lihat di berita-berita di YouTube atau dimanapun, kalau orang yang memendam kemarahan, sakit hati, bahkan sampai terjadi pembunuhan akibat sakit hati yang dialaminya. Dalam Ibrani 12 ayat ke-14 berbunyi demikian, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Bagi saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki damai sejahtera, sudah pasti orang tersebut akan memberikan damai sejahtera kepada sekelilingnya atau lingkungan di mana mereka berada. Demikian pula sebaliknya, orang kalau nggak memiliki damai sejahtera, sudah pasti orang tersebut tidak memberikan damai sejahtera kepada sekelilingnya. Mungkin memberikan suasana yang nggak enak, suasana yang nggak nyaman gitu ya. Kalau kita memiliki damai sejahtera dengan memberikan damai sejahtera kepada sekeliling kita, maka dengan demikian hidup kita itu memuliakan Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 9 berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Luar biasa, kalau kita membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Ibu saudari kasih Tuhan, semakin tua, kalau kita lihat, semakin tua bumi kita ini menyebabkan semakin banyak masalah yang timbul, seperti timbul bencana alam, peperangan, kelaparan, resesi ekonomi, keadaan semakin buruk sampai Tuhan Yesus datang. Tapi dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan kita harus membawa damai karena kita disebut anak-anak. Matius 24, kita baca Matius 24 ayat 6 dan 8. "Kamu akan mendengar deru perang
atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di seluruh berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dalam ayat yang tadi kita baca, hal-hal tersebut bisa terjadi dan akan membuat tidak damai sejahtera. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam ayat tadi bahwa kita harus berawas-awas dan jangan gelisah. Artinya kita harus tetap memiliki damai sejahtera di tengah keadaan yang sulit, sesulit apapun. Dan damai sejahtera itu harus berasal dari Tuhan sendiri, bukan damai sejahtera yang palsu dan semu dari hal-hal lain dari dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu tahu bahwa damai sejahtera yang sejati itu hanya berasal dari Tuhan, karena Dia adalah Raja damai. Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari damai sejahtera ini, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dari Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita saat yang sulit apapun, sedemikian sulit apapun, sehingga dapat membuat kita bisa menerima diri sendiri, memampukan kita untuk mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi, dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin bisa memberikan damai sejahtera kepada sekeliling kita, kepada sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai buah roh tentang damai sejahtera, di mana kami boleh bisa mengenal Engkau dengan benar. Kami boleh menerima diri kami sendiri apa adanya yang kami miliki, dan kami boleh Tuhan menghindari segala permusuhan dan amarah kepada sesama Tuhan, yang dapat menghilangkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh terus memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan puasa hari ini Tuhan. Dan kami saat ini berdoa Tuhan untuk acara Pasutri tanggal 17 Juni 2024. Kini Tuhan melalui acara ini Tuhan, hamba Tuhan yang membawakannya Tuhan. Dan setiap peserta yang boleh mengikuti acara ini Tuhan, mereka boleh mendapat berkat. Dan hamba Tuhan yang menyampaikan itu berasal, apapun yang disampaikan itu berdasarkan daripada Tuhan. Dan pasutri yang ikut acara ini Tuhan boleh mendapat berkat Tuhan, sehingga mereka mungkin mengalami masalah dalam keluarganya, mereka boleh dipulihkan. Apapun yang mereka hadapi, mereka boleh tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan juga Tuhan untuk semua keluarga yang ada di gereja Bethel Tabernakel Maranatha ini Tuhan. Setiap keluarga Tuhan, gak ada yang terkecuali. Kau memberkati mereka Tuhan, memberkati dalam setiap permasalahan mereka hadapi Tuhan, mencukupkan segala keperluan yang diperlukan Tuhan. Mungkin mereka menghadapi masalah keluarga yang dengan antara konflik suami istri, mungkin mereka juga menghadapi masalah ekonomi, keuangan, kekurangan keuangan atau masalah lainnya Tuhan. Kau memberkati Tuhan semuanya Tuhan, boleh Kau mendapat memberikan pertolongan kepada mereka Tuhan satu persatu. Setiap pasutri ini Tuhan, setiap keluarga yang ada di gereja Bethel Tabernakel Maranatha ini Tuhan, sehingga mereka boleh memperoleh kemenangan dan mereka mulai melihat kuasa Tuhan, mereka mulai melihat berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dan yang lain, kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi dan cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus akan melingkupi kami dan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan besok kami akan memulai puasa kami kembali Tuhan, dalam memberikan kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh melakukan puasa ini dan hanya bersandar dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.